Dan pemirsa, fakta apa saja yang terungkap sehingga diduga Yodi meninggal karena bunuh diri? Dan apa tanggapan keluarga? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan juga ayahanda almarhum Yodi, Suwandi, yang telah tersambung pula bersama kami. Kita sapa Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Yusri, kami ingin mengkonfirmasi kembali dugaan kuat almarhum ini bunuh diri karena depresi atau berada di bawah pengaruh amfetamin, Pak? Tadi sebenarnya secara gamblang sudah disampaikan oleh Direktur Polda Metro Jaya, Kombes Bagus, ya. Memang ini kan berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap keterangan ahli yang kita dapat, juga dengan situasi bahwa memang ada depresi di sini yang kita temukan. Yang pertama adalah mungkin masalah hubungannya, yang kedua adalah yang disampaikan tadi, ada satu penyakit yang memang hasil pemeriksaan yang memang dilakukan oleh almarhum sendiri ya pada saat itu, walaupun memang hasilnya belum didapat, tapi setelah beliau meninggal kemarin sudah kita temukan hasilnya. Ini salah satunya mungkin yang kita inikan kemarin. Ini coba. Baik, Pak Yusri, artinya memang faktor penyakit yang kemudian Yodi ini memeriksakan dirinya ke RSCM ini juga menjadi salah satu faktor pemicu Yodi melakukan tindakan tersebut, Pak ya. Kalau untuk hasil tesnya sendiri seperti apa, Pak? Hasil tesnya nggak kita inginkan ke sini ya, tapi negatif untuk ini. Itu negatif. Itu yang ada sedikit penyakit yang memang nggak bisa kita sampaikan di sini. Begitu, Mas. Baik. Kemudian tadi juga dipaparkan pada saat rilis, ini korban memiliki ada 2 tempat luka, Pak ya. Yang pertama di dada, kemudian di leher. Nah, akibat kematian dari korban ini, luka yang mana, Pak? Sesuai keterangan ahli dalam hal ini, kedokteran forensik sudah disampaikan juga tadi oleh kedokteran forensik pada saat kita lakukan konferensi pers. Yang pertama memang ada 2 tusukan. Pertama ada di dada, kemudian di dada pun ada 4 tusukan. Yang 3 ini memang kedalamannya kurang dari 2 cm. Ya, ini salah satu juga keterangan ahli yang kita dapat dari psikologi forensik, bahwa memang itu adalah bisa masuk ke dalam bentuk hal coba-coba ya. Kan. Kemudian yang keempat inilah masuk sekitar 12 cm mengenai paru-parunya, tapi itu belum mematikan. Yang mematikan itu adalah ada sayatan di leher, tapi tidak terlalu dalam. Tapi kena di tenggorokan sini, di tenggorokan daripada si almarhum sendiri. Nah, inilah yang mematikan. Begitu, Mas. Baik, kita akan menyapa ayahanda dari almarhum Yodi. Selamat sore Pak Suwandi. Selamat sore Ibu. Ya. Selamat sore Pak Yusri. Baik. Selamat sore, kami belasungkawa Pak. Terima kasih Pak Yusri. Terima kasih. Ya. Kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa Pak Suwandi atas kejadian yang menimpa Yodi. Pak Suwandi, polisi telah menduga kuat bahwa almarhum bunuh diri. Bagaimana tanggapan pihak keluarga, Pak? Ya, saya juga tadi sudah mengikuti press release-nya kalau anak saya diduga kuat melakukan bunuh diri. Ya, tapi dari kami ya kecewa dengan kesimpulan tersebut, dengan press release tersebut. Halo? Baik, ya, Pak. silakan Pak. Halo. Karena gini, dari pernyataan dari pihak keluarga itu tidak dikasih tahu gimana sih proses bunuh dirinya gitu loh. Itu di situ kan faktanya juga baju anak saya itu bersih. Ditemukan masih dalam keadaan pakai masker, pakai helm. Kalau saya pakai nalar saya, Ibu, halo, Bu. Baik, Ya, silakan Pak. Kalau pakai nalar saya, dia ada katanya kan ada tusukan di sini 4 kali di dada. Yang ketiga itu cetek berapa senti, yang keempatnya baru dalam. Paling tidak menurut nalar saya itu pasti darah akan banyak. Pasti jaket, baju, darah akan mengalir ke badan sampai ke celana. Udah itu ada tusukan di leher. Itu mayat almarhum itu ditemukan masih pakai masker, masih pakai helm. Paling tidak itu darah akan kemana-mana, Pak. Ayam aja kalau dipotong, yang motong pasti kecipratan darahnya. Ini saya lihat faktanya, saya kan sempat ke sana juga di TKP almarhum itu dibalik, itu kan bersih. Apa iya setelah bunuh diri itu anak saya terus bersih-bersih bajunya gitu? Paling tidak ada darah yang mengalir dari dadanya ke sini sampai ke kaki.
Itu yang aneh aja sih kalau menurut saya. Oke lah ditemukan pisau, terus dia memang konsul ke Rumah Sakit Cipto untuk konsultasi masalah penyakit kulitnya itu. Itu saya memang tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya hanya melihat di TKP, di tempat dikatakan mungkin dia bunuh diri di TKP. Kok kondisinya bersih? Padahal dia tengkurap. Posisi anak saya itu tengkurap. Kalaupun udah kena hujan berhari-hari, paling tidak bekasnya itu masih ada. Tapi saya lihat bersih. Saya sih mohon penjelasan aja dari Pak Yusri. Mohon maaf Pak Yusri. Ya, saya masih menduga kalau ini adalah pembunuhan, Pak. Baik, kita akan lihat dari sisi Pak Reza Indragiri sendiri. Pak Reza, bagaimana Anda melihat fakta-fakta ini dengan kesimpulan dari pihak kepolisian? Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan kesedihan dan bela sungkawa untuk keluarga besar almarhum. Semoga yang terbaik untuk almarhum dan keluarganya. Tentu kalau berkomentar tentang fisik atau materi, olah TKP, darah, luka, dan seterusnya, saya tidak bisa mengomentari apapun karena itu bukan merupakan bidang saya. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan indikasi adanya kondisi kejiwaan tertentu pada almarhum, boleh jadi ada perspektif yang bisa saya bagikan. Tadi pagi Pak Dir Reskrimum mengatakan atau menggunakan kata kondisi depresif. Menurut saya, apa yang beliau katakan itu, apa yang beliau simpulkan tersebut, sesungguhnya sudah bisa kita tangkap pada sekian banyak pemberitaan media massa. Dalam catatan saya misalnya, ada saksi yang mengatakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusri, kurang lebih, kalau saya nggak ada, nanti kamu sedih nggak ya? Itu pertanyaan yang barangkali oleh masyarakat awam dianggap sebagai kalimat yang singkat, kalimat yang sederhana, yang seolah tidak mengindikasikan adanya sebuah suasana kejiwaan yang buruk. Tapi berhubung saya mencoba menekuni psikologi, maka kalimat yang sederhana, kalimat yang singkat semacam itu sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Yang saya terjemahkan sebagai istilahnya adalah suicidal ideation, pemikiran tentang pemikiran tentang bunuh diri. Itu satu. Yang kedua, saksi lain juga mengatakan bahwa almarhum ini pada hari-hari tersebut menunjukkan perilaku seperti orang yang ketakutan. Kemudian tidak mau makan, tidak lagi ingin bertemu dengan teman-teman kendati berada di rumah, seperti sedang terbebani suatu masalah, seperti ingin bicara tapi tidak keluar dari mulutnya. Ditambah lagi dengan informasi atau temuan bahwa almarhum mengonsumsi zat-zat atau obat-obatan tertentu, yaitu amfetamin. Tambah lagi kemudian adanya indikasi penyakit serius. Nah, berbagai macam sebutlah perilaku itu akan kemudian bisa menggiring nalar ilmuwan kita untuk sampai pada kesimpulan sebagaimana dikatakan oleh Polda Metro Jaya, ini adalah indikasi dari respon atau perilaku yang depresif yang diperagakan oleh almarhum. Baik Pak Reza, nanti kita gali lagi terlebih jauh, namun saya ingin ke Pak Yusri kembali. Pak Yusri, meskipun tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus ini diduga kuat adalah bunuh diri, namun bagaimana jika kemudian nanti di lain hari ditemukan fakta-fakta baru, kemudian ada saksi-saksi baru yang mungkin juga akan menguatkan dan memberikan keterangan lain terhadap kasus ini, Pak Yusri, apakah kepolisian masih membuka hal itu, Pak Yusri? Terima kasih. Jadi memang kami sudah sampaikan bahwa ini adalah diduga keras adalah bunuh diri. Tapi tidak menutup kemungkinan kami masih membuka diri. Dalam hal ini penyidik kepolisian Metro Jaya masih membuka diri. Kalau memang masih akan ditemukan hal-hal atau saksi-saksi bukti-bukti yang lain, kita akan bisa lakukan buka lagi penyidikan. Tapi yang perlu diketahui bahwa yang dilakukan oleh penyidik adalah ini sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada, hasil dari penyidikan berdasarkan saksi-saksi keterangan ahli, termasuk di dalamnya ada yang namanya kedokteran forensik, dari lapor, juga berdasarkan CDR yang ada, saksi-saksi 34 yang kami ini kan lakukan pemeriksaan dalam hal ini, memang ini yang disimpulkan bahwa memang ini diduga keras. Ya, berdasarkan juga bukti-bukti pendukung lain ya yang sudah ditemukan termasuk CCTV apa segala, ini diduga keras bahwa memang ini adalah bunuh diri. Itu yang kita bisa simpulkan intinya semuanya, Mas. Baik. Terima kasih Pak Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih Pak Yusri. Namun kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Suwandi, ayah Yodi Prabowo, dan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Saya ingin ke Pak Suwandi terlebih dahulu. Pak Suwandi, kalau untuk gejala-gejala depresi mungkin yang diderita oleh anak Bapak ini selama ini, apakah
Bapak sebagai ayah melihat tanda-tanda depresi dari anak Bapak, Pak? Halo, selamat sore Pak Reza. Pak Reza Indragiri. Selamat sore, Pak. Iya Pak. Pak, mohon maaf. Kalau Bapak menyatakan anak saya itu depresi, tidak usah orang tuanya, teman-temannya pasti kelihatan Pak. Dia tahu. Orang depresi itu kan, ya tingkahnya pasti beda Pak. Tingkahnya pasti beda. Anak saya itu di hari Selasa itu masih masuk kerja. Sebelum masuk kerja Pak. Dia sempat beliin Ricis adiknya itu. Dimakan adiknya kebetulan dia ketawa-ketawa. Terus kakaknya berangkat itu salaman, terus hati-hati ya Mas, adik-adiknya itu. Dia masih bekerja di Metro TV ngedit, ada 2 pekerjaan mungkin iNews Sport sama apa. Kalau orang depresi apa bisa fokus kerja Pak? Itu satu. Yang kedua, anak saya itu beli laptop MacBook untuk nyari tambahan pendapatan karena dia berkeinginan untuk menikah Pak Indra. Halo Pak. Baik, Pak Suwandi berarti artinya anak saya itu tidak dalam keadaan putus asa, dia justru bersemangat untuk mencari tambahan untuk biaya pernikahannya nanti Pak, karena dia berencana kan ingin menikah. Itu satu. Yang kedua, adiknya itu kan belum bisa jalan yang 7 tahun itu Pak Indra. Dia juga berpesan sama mamanya, nanti kalau dapat pengobatan alternatif, Mas anterin ya ke situ. Apakah itu tanda-tanda depresi, Pak? Dan di rumah juga biasa-biasa saja. Memang di hari Selasa itu dia ingin mengatakan sesuatu kepada mamanya itu, Pak. Memang, tapi bukan berarti dengan dia ingin mengatakan sesuatu terus diasumsikan anak saya itu depresi. Ini kan saya tanpa sepengetahuan keluarga kan dia udah konsultasi ke dokter kulit di rumah sakit itu kan tanggal 1 Pak. Mungkin dugaan saya anak saya itu ingin ngomong sesuatu itu tentang penyakitnya itu kepada mamanya, tapi belum tersampaikan Pak. Bukan berarti anak saya itu depresi. Anak saya itu masih rajin kerja. Orang kalau depresi itu Pak mandi aja malas, apalagi dia bisa bekerja, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya itu. Dia itu video editor, Pak. Silakan Pak Reza ditanggapi, apakah ini merupakan pemicu terbesar dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan? Ya, saya mau arahan ya sama Pak Reza. Pak Reza, halo. Oh, Mbak Devi bertanya ke saya. Iya. Begini, karena almarhum sudah tidak ada, maka metode yang tepat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi psikologis dari almarhum adalah dengan menerapkan apa yang disebut sebagai otopsi psikologis. Nah, dalam otopsi psikologis itu tidak mungkin dilakukan pemeriksaan misalnya terhadap kondisi pemikiran almarhum, toh karena almarhum sudah tidak ada. Tetapi berbagai macam informasi atau keterangan yang disampaikan oleh ahli, kemudian barang-barang yang disimpan oleh almarhum, kemudian gelagat atau perubahan tabiat, tindak tanduk almarhum menjelang hari-hari terakhir, itu akan memberikan gambaran kepada kita yang sampai pada sebuah kesimpulan sebagaimana disimpulkan tadi oleh Polda Metro Jaya. Nah, sesungguhnya saya menaruh perhatian ini terhadap keluarga almarhum, tetapi apa daya, penting kiranya kita memahami tentang kondisi depresi secara lebih akurat, di samping juga adanya sebutan-sebutan lain yang memiliki kemiripan, yaitu depresi reaktif. Depresi reaktif sedikit berbeda dengan depresi yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Sebagai misal, kalau depresi reaktif itu bisa berlangsung dalam hitungan hari atau pekanan, sementara depresi sebagai sebuah gangguan suasana hati yang utama, itu bisa memakan waktu yang lebih lama. Nah, alhasil tentu saja berbagai macam keterangan atau versi informasi dari saksi dibutuhkan. Tetapi dalam catatan saya, paling tidak ada 7 atau 8 poin yang saya catat nih, terutama sekali dari pemberitaan media massa, yang menjadi dasar bagi saya untuk mengatakan simpulan yang disampaikan Polda Metro Jaya adalah simpulan yang masuk akal. Terlebih maaf betul, bahwa selama ini di kalangan ilmuwan juga apa boleh buat dikatakan bahwa depresi merupakan salah satu pintu masuk yang
Baik. Ideal bagi bunuh diri. Saya kembali ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, selain diduga karena depresi, ada temuan bahwa almarhum menggunakan amfetamin. Bagaimana keseharian dari almarhum sendiri, Pak? Lebih mungkin pada pergaulannya, apakah Bapak mengetahui hal tersebut sebelumnya? Ya, dari amfetamin juga saya tidak tahu ya. Yang jelas anak saya kalau setelah pulang kerja itu, dia selalu masuk kamar, pintunya nggak pernah ditutup karena dia ada di lantai atas dan dia cuma pakai kipas, Pak. Atap saya itu pakainya esbes, jadi dia kalau siang itu panas, dia kalau tidur siang. Itu sering ladu kamar sebelahnya kan adanya itu balapan tidur, karena adanya kan karena di masa pandemi ini dia nggak sekolah. Jadi dia turunnya itu kalau makan. Kalau pakai amfetamin itu, setahu saya itu susah tidur. Susah tidur. Dan ini dia sering tidur, malah balapan kalau tidur. Jadi saya kalau pas ketemu di rumah itu, dia ya tidur terus gitu loh. Saya tidak menemukan anak saya itu ada tanda-tanda depresi, Pak Indra. Baik, Pak Suwandi, apakah pihak Kalau kepolisian... saya pengetahuan saya ya. Pak Suwandi, apakah pihak kepolisian ini aktif meminta keterangan dari pihak keluarga selama 14 hari penyelidikan ini? Oh enggak, hanya meminta saat-saat terakhir gimana sih perilakunya, terus ini apa namanya, waktu mau berangkat gimana sampai ditemukan, ya sekitar gitu aja. Nggak ada, ini perilaku tuh begini, gini itu nggak ada. Saya cuma ditanyanya seperti itu aja. Makanya saya juga kaget juga. Ini ada kesimpulan depresi, satu. Yang kedua, faktanya juga anak saya ini, kalaupun bunuh diri, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di TKP sebelum diangkat itu, bajunya itu ya bersih, nggak berlumuran darah. Kalau orang bunuh diri itu kan darahnya pasti muncrat ke samping, ke kiri, apalagi di leher. Dia kan masih pakai masker, pakai helm. Harusnya itu darah ada di semua itu. Terus satu, yang anehnya lagi pisau ada di bawah badannya dia yang terungkap. Kalau dia coba bunuh diri sendiri, paling nggak masih nyabut pisau. Apakah pisaunya nggak terlepas? Kok masih begitu gitu loh? Baik. Ya menurut saya aneh aja. Aneh. Pak Suwandi, kalau terkait mungkin cekcok atau konflik yang pernah dilalui almarhum dengan pacarnya S dan teman dekatnya ini, apakah Pak Suwandi mengetahui? Tahu kalau untuk masalah pacarnya dia, saya juga baru tahu kalau ada ya teman dekatnya cewek lain lagi. Saya juga nggak tahu karena anak saya tertutup, Pak, untuk masalah gitu-gitu. Tidak mengetahui, termasuk tidak ada perubahan perilaku sebelum kejadian, Pak, ya, yang Bapak lihat ya. Iya, Pak. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, apakah ada kemungkinan bahwa di bawah pengaruh amfetamin ini juga yang menjadi salah satu dorongan almarhum ini nekat mengakhiri hidupnya? Ini saya memberikan gambaran secara umum ya tentang tali kembali antara sebutlah depresi atau reactive depression dengan penggunaan amfetamin. Jadi seseorang yang mengalami depresi reaktif akan tertekan, berada di bawah, sebutlah demikian untuk menyederhanakan, tapi kemudian untuk mendongkrak suasana hati itu, orang akan kemudian bisa mengkonsumsi secara salah, yaitu amfetamin. Dengan mengkonsumsi amfetamin, maka suasana hati akan menjadi lebih menyala, termasuk munculnya adanya yang dikatakan oleh Pak Kabid Humas tadi, sebutlah keberanian-keberanian di atas kebanyakan orang. Namun perlu diingat bahwa setelah mengkonsumsi amfetamin, kemungkinan akan terjadi crash. Jadi seperti pesawat yang stall, yang kehilangan daya angkat, langsung terjun bebas, akan menghempaskan si konsumsinya dalam kondisi yang kembali dalam kondisi tekanan batin yang luar biasa. Nah, yang menyedihkan adalah, ini hasil riset, bahwa depresi tercatat sebagai salah satu penyebab utama bunuh diri. Penyalahgunaan obat-obatan juga disimpulkan sebagai salah satu penyebab bunuh diri. Yang memprihatinkan kalau kemudian kedua hal ini sudah terkombinasi sedemikian rupa. Istilahnya adalah komorbiditas. Depresi sekaligus penyalahgunaan obat-obatan berlangsung pada waktu yang sama pada diri satu individu, maka resiko bagi terjadinya bunuh diri akan berlangsung lebih tinggi lagi. Ini penjelasan secara umum